Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Firman Maulana dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Kopi Arabica di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan abstrak yang ada pada jurnal, kopi Arabica merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Karo. Untuk menjaga kinerja ekspor komoditi, kopi tersebut perlu ditingkatkan produksinya dan mutu kopinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keunggulan komparatif dan kompetitif kopi Arabica di Kabupaten Karo. Selanjutnya, apa metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini? Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif RCA, Revealed Comparative Advantage, dan metode analisis kompetitif teori Berlian-Porter. Selanjutnya, pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan keempat produksi kopi dengan kontribusi sebesar 647.000 ton bersumber dari ICO pada tahun 2021. Dari total produksi kopi yang dihasilkan oleh Indonesia, sekitar 67% kopi diekspor, sedangkan sisanya 33% untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian, hasil dan pembahasan dari jurnal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melalui wawancara, observasi, dan diskusi langsung dengan petani agraris kopi Arabica yang menjadi sampel dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder merupakan data deret waktu atau time series selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Selanjutnya, daya saing ekspor merupakan hal yang penting dalam melakukan persaingan ekspor antar negara. Karena banyak negara yang berusaha memperoleh pendapatan melalui kegiatan ekspor tersebut. Ini bersumber dari Suprayogi et al. Tahun 2017. Dengan kinerja ekspor yang telah stabil dan pengembangan ekspor yang terus ditingkatkan, dipercaya bahwa komoditi kopi Arabica di Kabupaten Karo mampu menguasai ekspor di pasar internasional. Selanjutnya, nilai RCA komoditas kopi Arabica di Kabupaten Karo pada tahun 2016 sampai tahun 2020 lebih besar dari 1, RCA lebih besar dari 1, maka dapat dikatakan bahwa komoditi kopi Arabica di Kabupaten Karo memiliki keunggulan komparatif dengan daya saing yang kuat. Berdasarkan hasil RCA di atas, dapat dilihat indeks RCA pada tahun 2011 sampai tahun 2020. Indeks RCA merupakan perbandingan antara nilai RCA sekarang dengan nilai RCA tahun sebelumnya. Kemudian dapat dilihat di tabel 3, hasil indeks RCA kopi Arabica di Kabupaten Karo dari tahun 2011. Nilai RCA-T-nya itu 0,79, terus meningkat sampai nilai 2 pada tahun 2019, walaupun di tahun 2020 menurun menjadi 1,04. Ini bersumber dari data primer yang diolah pada tahun 2022. Berdasarkan tabel hasil indeks RCA tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 hingga tahun 2020, indeks RCA
komoditi kopi Arabica di Kabupaten Karo terjadi fluktuasi, jadi naik turun, dan tingkat tertinggi pada tahun 2019, walaupun di tahun 2020 menurun. Indeks RCI komoditi kopi Arabica di Kabupaten Karo sempat menaik dari 1,15 menjadi 1,25 pada tahun 2013 sampai tahun 2014, dan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 juga mengalami kenaikan menjadi 1,56. Pada tahun 2019, hasil indeks RCI yang kurang dari 1, indeks RCI kurang dari 1 tersebut yaitu senilai 0,94. Kemudian, pada tahun 2020, hasil indeks RCI berada pada angka 0,52 atau menurun sebesar 0,42. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor komoditi kopi Arabica di Kabupaten Karo mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan terjadi penurunan kinerja ekspor komoditi minyak kelapa sawit Sulawesi Utara. Sedangkan jika nilai indeks RCI lebih besar dari 1, maka kinerja ekspor komoditi minyak kelapa Sulawesi Utara lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis keunggulan komparatif kopi Arabica di Kabupaten Karo dari tahun 2011 hingga tahun 2020 menggunakan RCI menunjukkan hasil bahwa usaha tani kopi Arabica memiliki nilai daya saing yang tinggi secara komparatif. Ya, terima kasih. Sudah selesai untuk presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang tepat dalam mempresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.